Konsumsi dan produksi di dalam SDGs adalah salah satu dari 17 tujuan global yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. SDGs menyoroti pentingnya pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan guna memastikan kelestarian sumber daya alam dan kesejahteraan generasi mendatang. Konsumsi yang tidak bertanggung jawab telah menyebabkan eksploitasi sumber daya yang merusak ekosistem, mencemari lingkungan, dan memperburuk perubahan iklim. Tantangan konsumsi dan produksi saat ini adalah peningkatan konsumsi material global. Data menunjukkan bahwa konsumsi material per kapita secara global terus meningkat dari 10,8 metrik ton pada 2010 menjadi 11,7 metrik ton pada 2017. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan permintaan bahan baku di seluruh dunia, khususnya di Asia. Selain itu, limbah dan pemborosan menjadi masalah besar. Diperkirakan sepertiga dari makanan yang diproduksi secara global terbuang sia-sia setiap tahunnya. Limbah, industri, dan rumah tangga juga mencemari lingkungan, menyebabkan polusi tanah, air, dan juga udara. Tantangan berikutnya adalah dampak produksi pada ekosistem. Konsumsi dan produksi yang berlebihan mengakibatkan deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kerusakan ekosistem lainnya. Penggunaan pestisida dalam pertanian dan limbah industri memperparah kerusakan lingkungan. Target utama SDGs untuk mengatasi tantangan ini yaitu memiliki beberapa target utama. Di antaranya implementasi kerangka kerja 10 tahun yang bertujuan mendorong negara-negara untuk mengadopsi program konsumsi dan produksi keberlanjutan. Target kedua, pengolahan sumber daya alam secara efisien agar bisa berkelanjutan pada 2030. Target ketiga, pengurangan limbah makanan hingga 50% di tingkat konsumen pada 2030. Target keempat, pengelolaan bahan kimia dan limbah secara ramah lingkungan. Target terakhir, mengurangi jumlah limbah dengan metode pencegahan daur ulang dan penggunaan ulang. Peran Indonesia dalam mencapai SDGs. Di Indonesia, berbagai pihak telah mengambil langkah nyata. Universitas Indonesia menerapkan kebijakan untuk mengurangi plastik sekali pakai dan mengelola limbah berbahaya. IPB University fokus pada jejak ekologi dengan mengedukasi masyarakat untuk mengurangi konsumsi bahan yang sulit terurai dan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Selain itu, lembaga pemerintah dan organisasi non-profit seperti Green Generation Indonesia telah mempromosikan konsumsi dan produksi berkelanjutan melalui kampanye publik yang masif. Langkah menuju konsumsi dan produksi berkelanjutan, yaitu langkah pertama yang perlu diambil adalah meningkatkan edukasi dan kesadaran publik tentang konsumsi yang bertanggung jawab. Langkah kedua, pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang mendorong produksi berkelanjutan, seperti regulasi plastik dan bahan kimia berbahaya. Langkah ketiga adalah penerapan teknologi inovatif untuk efisiensi sumber daya dan pengelolaan limbah. Kemudian, kemitraan antara sektor publik dan swasta juga penting untuk membentuk rantai pasokan yang berkelanjutan. Langkah kelima, memastikan rantai pasokan dari produksi hingga distribusi, meminimalkan dampak lingkungan, dan terakhir, meningkatkan program daur ulang dan pengelolaan limbah yang efektif. Dengan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat, serta edukasi yang berkesinambungan, kita dapat menciptakan SDGs dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan dan memastikan sumber daya alam tetap tersedia untuk generasi mendatang.